Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Mas Bawono, harap sabar, ini cobaan ya. Ada kesempatan dulu buat mereka berdua untuk menanggapi tadi ya mungkin ya. Mas Ari ada yang dikomentari dari pernyataan Rio tadi? Iya, ada beberapa hal terkait yang sampaikan tadi. Rio. Terkait apa, Mas Rio? Terkait apa, ayo? Impor pangan. Impor pangan gitu ya, terkait impor pangan. Ini kan yang perlu dimaksimalkan adalah potensi yang di dalam begitu. Kita sepakat. Ketika kita membicarakan nasionalisme gitu, terus beberapa hal yang sering digaungkan oleh Paslon 02, ya harusnya bagaimana mengembalikan ke tingkat lokal kayak gitu. Kami mendorong kontrak farming gitu dalam agenda pangan kita karena itu yang paling konkret. Ini dapat memutus kontrak farming itu apa tuh? Bisa dijelasin? Kontrak farming itu berkontrak langsung dengan komunitas tani, Gapoktan. Ya. Jadi pemerintah sebagai medianya begitu untuk menyampaikan ke konsumen langsung. Berbeda dong dengan yang tadi akan mengimpor sapi. Iya, itu jelas sangat beda begitu karena udah gagal di dalam coba ambil dari luar. Waduh, udah gagal di dalam. Boleh saya bantah langsung? Belum. Oh, belum. Lanjut dulu. Aman. Sabar dulu Mas Rio. Kayak gitu. Tapi kalau mau dibantah silakan aja. Oh, dikasih waktu, boleh? Ya, boleh. Oke. Jadi begini, prinsip daripada kontrak farming itu tidak akan bisa berjalan kalau lahannya tidak ada to begin with. Permasalahan Indonesia adalah kita mengalami laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Itu hampir 100.000 hektar per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk kita masih di angka TFR kita di angka 2,1, jadi masih ada sekitar 3 juta lah pertumbuhan penduduk kita per tahun. Boleh kami Untuk menjawab tantangan tersebut, kontrak farming itu bagian daripada intensifikasi dan ekstensifikasi yang diajukan oleh Paslon 02. Jadi saya rasa kubu Amin ini perlu mengapresiasi apa program intensifikasi dan ekstensifikasi yang digaungkan oleh Prabowo Gibran. Oke, Ya, lanjut dalam agenda reforma agraria yang dilakukan pemerintah hari ini kan ya cukup dalam tanda kutip gitu cuma bagi-bagi sertifikat, tidak melakukan redistribusi kayak gitu. Boleh saya bantah lagi nih? Tinggal dulu. Belum. Jadi kunci terhadap lahan itu adalah redistribusi. Ketika kita ngomong reforma agraria sejati itu adalah redistribusi, bukan hanya cuma legalisasinya saja, begitu. Nah, problemnya kan hari ini tanah petani gurem gitu, landless yang cuma punya 0,5 hektar itu setengah lapangan bola itu petani-petani gurem yang hanya memiliki tanah itu. Tapi di beberapa sisi banyak orang-orang nih, salah satunya Paslon 02 yang memang yang dikutip Pak Jokowi sendiri gitu, punya tanah 340.000 hektar gitu. Nah, ini kan jadi tantangan kalau ketika kemarin Gus Muhaimin hampir 500.000. Jadi yang mana yang benar nih? Ya, ada beberapa hal gitu ya. Ya memang 500.000 sama beberapa hak guna dan lain-lain gitu. Ya lebih banyak lagi kan. Berarti kan memang ketika Gibran ngomong soal, Paslon 02. Tapi Caimin sempat menyatakan juga Mas Gibran kayaknya nggak paham soal redistribusi lahan dan juga sertifikasi lahan ya. Iya, karena kalau paham redistribusi, takutnya pas ngeliat ke Pak Prabowo, Pak gimana tanahnya bisa dibagi-bagi nggak? Ya itu agak sulit juga kan. Nah, saya bantah ya. Anggapi. Pertama mau bantah juga silakan. adalah soal 300. Nyaman yang lihatnya kayaknya. 40.000 hektar. Jadi begini, tanah yang seluas hampir 500.000 hektar itu adalah tanah milik negara. Bukan milik Pak Prabowo pribadi, bukan milik perusahaan. Tapi kok stempelnya kok arahnya ke sana begitu? Itu adalah tanah milik negara yang dikelola memiliki izin HTI oleh perusahaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Itu adalah usaha yang legal, usaha yang halal. Kita tidak mengerti kenapa ada tendensi menyerang secara personal. Lalu kedua adalah Mas Gibran sudah menjabarkan perbedaan antara program sertifikasi dengan program TORA. TORA itu adalah tanah objek reformasi agraria. Target TORA di Indonesia itu adalah 4,5 juta hektar. Hari ini sudah tercapai sekitar 1,9 juta hektar. Ini adalah tanah yang tadinya dikuasai oleh negara, baik tadinya hutan, baik tadinya non hutan, ini dikasih ke rakyat. Kalau yang sertifikasi adalah tanah yang belum bersertifikat dikasih sertifikat, yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta sertifikat dalam kurang lebih 9 tahun terakhir. Jadi itu sudah dibedakan, sepertinya jubirnya Mas Amin ini kurang update ini seperti. Coba kalau Dewan Pakarnya Ganjar, Mahfud mungkin ada Dewan Pakarnya nih. Saya mungkin nggak mau banyak masuk ke diskusi mereka berdua lah. Biar mereka selesaikan berdua lah ya gitu. Yang paling penting saat ini 14 Februari siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia gitu kan. Topik udah dibahas semua, challenges are real kan gitu kan yang disampaikan tadi. Tapi kembali lagi kita harus lihat siapa sosoknya. Ini challenge mengenai konsistensi, kepastian hukum itu yang dibutuhin baik di Indonesia maupun foreign investors gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat perdebatannya ini mungkin nggak akan banyak selesainya, tapi kita perlu lihat siapa tadi Ganjar Mahfud dengan track recordnya yang udah ada, ini perlu menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua nanti bisa memilih lah gitu kan. Karena kalau kita lihat pengalaman Pak Mahfud,
gitu kan. Dia pernah menjadi legislator di DPR, dia di pemerintah mengajukan undang-undang dan melakukan, dia juga pernah menjadi hakim MK gitu kan. Dua juga bahkan. Dan kita harus lihat mau topiknya apapun pasti akan selalu ada di Indonesia gitu kan perdebatan ini. Tapi dia menjadi hakim, dia membuat keputusan, ngambil posisi mana sih yang dia perlu bela gitu kan. Dan kita lihat pembelaannya selalu kepada rakyat, kedua juga kepada lingkungan. Kalau dilihat putusan-putusan MK mengenai lingkungan, mengenai keberpihakan pada rakyat itu real. Tadi ngomong subjek hukum bahwa aktivis lingkungan perlu menjadi subjek hukum, diakui oleh MK gitu kan. Masalah lahan dan lain-lain, illegal mining dan semuanya sangat keras dan kelihatan juga buktinya. Jadi kita harus ngomong sesuatu yang konkret, yang emang terbukti bahwa kalau siapa yang akan memimpin, presiden langkah wakil apa yang presiden, dilakukan gitu ya. apa dia akan berpihak kepada yang mana gitu kan. Jadi itu kita harus lihat siapa yang paling mendekati Pak Jokowi dalam keberpihakannya kepada rakyat. Karena policy nggak ada yang sempurna, kita harus sampaikan itu. Tapi kan sebisa mungkin dalam membuat keputusan, sikap itu yang paling dekat dengan rakyat. Dan setelah Pak Jokowi saya lihat Pak Ganjar memang sosok yang tepat sebenarnya untuk memimpin Indonesia ke depannya. Waduh, Mas Bowo. Karena sedikit lagi nih, untuk Anda nih Mas Bowo. kita perlu tahu kan Mas, ini untuk masa depan Indonesia kita perlu punya dua ketahanan, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kita harus akuin itu. Saya mau bahas mengenai energi nanti mungkin habis ini. Oke. Mas Bowo, pengantarnya udah smooth banget ini dari Adri ke Anda nih Mas Bowo. Pasangan 3 last minute kayaknya mengelu-elukan Pak Jokowi loh. Nah, kan gitu kan. Iya, memang pertama soal debat dulu ya, debat kemarin, debat keempat. Memang tema debat keempat itu harus diakui dibanding debat ketiga sebelum ketiga debat terdahulu, itu memang jauh lebih complicated ya dari segi isu ya. Dan ini malam kemarin ketahanan energi, pangan, lingkungan hidup dan lain-lain gitu ya. Dari segi isu bagi publik kebanyakan memang itu isu yang bisa dibilang complicated. Banyak hal-hal yang istilah-istilah yang baru kemudian terdengar, greenflation dan sebagainya gitu ya. Yang publik perlu waktu mungkin juga baru di debat itu mereka mendengar gitu istilah tersebut. Nah, kemudian karena itu saya kira publik bahkan ada istilah yang belum baku juga di dunia gitu ya. Gitu ya. Green inflation gitu. Karena itu saya kira publik kemudian akan lebih melihat kepada cara artikulasi dari pasangan calon ya, masing-masing kandidat dalam menyampaikan visi misi. Karena kesulitan tadi publik itu dalam melihat isu itu secara substantif. Jadi gitu ya. publik ini menyoroti substansinya atau gimmick-gimmick yang ada juga di dalamnya sebenarnya lebih besar kemana Mas Bowo? Kalau kita lihat misalnya data survei indikator yang terakhir yang kita lakukan setelah debat ketiga, karena kita belum survei lagi setelah debat keempat ini, itu memang lebih banyak pada dari sisi penyampaian pendapat, artikulasi gitu ya. Misalnya di debat pertama dan ketiga, Pak Anies dinilai relatif jauh lebih unggul gitu ya dalam segi artikulasi. Jadi publik memang lebih melihat kepada artikulate dari masing-masing kandidat gitu ya. Bahwa substansi juga menjadi perhatian, tapi porsinya lebih kepada artikulasi, gaya menyampaikan pendapat, enak didengar atau tidak dan sebagainya itu ya. Itu pertama ya. Kedua, apakah debat ini memiliki dampak elektoral? Kan pertanyaan lanjutannya begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga data survei, sebenarnya dari 3 debat yang sudah berlangsung, dampaknya ada tapi tidak besar gitu. Berapa persen sih Mas kira-kira? 9 gitu ya. Artinya begini, tidak menciptakan misalnya volatilitas dukungan suara gitu ya. Artinya dukungan suara dari masing-masing pasangan calon yang sudah terbentuk sebelum debat itu tidak kemudian terjadi volatilitas gitu. Perubahan secara drastis dari tiap pasangan calon. Sebaik apapun atau seburuk apapun penampilan dari pasangan calon. Kenapa? Karena masing-masing pasangan calon ini punya strong voter yang sudah mencapai 85% gitu. Nah, bagi strong voter ini apapun yang terjadi di panggung debat gitu ya, itu akan tidak mempengaruhi mereka. Undecided voter dan swing voter cukup signifikan nggak? Undecided voter kalau menurut survei kita itu kan kurang dari 6%. Nah, tentu saja bagi undecided voter hal yang terjadi di panggung debat itu akan menjadi atensi, perhatian gitu ya. Bagaimana misalnya mereka teryakinkan oleh pertama penampilan, artikulasi, gagasan, visi misi dari setiap kandidat. Apakah mereka akan memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 di 14 Februari mendatang gitu. Jadi memang dampak secara elektoralnya tidak terlalu besar. Hanya mungkin naik 2-3%, stagnan, turun 2-3%, dinamika biasa ya, dinamika elektoral biasa. Artinya tidak sampai menciptakan volatilitas yang tinggi gitu di setiap masing-masing pasangan calon. Oke.
Tapi apapun itu, sepertinya kalau kita lihat di kondisi kehidupan 1-2 hari ini, cukup keras ya masyarakat kita ya di lapangan. Di media sosial Imbas dari gimmick yang tadi mungkin diperlihatkan, dipertontonkan gitu. Kita jeda dulu. Ya. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.